pemerintah kecolongan. Dampaknya apa? Petani, peternak kita yang kerepotan. Karena ini muncul lagi dan kemudian ini telah menewaskan lebih dari 3.000 ya. 6.000 yang terjangkiti ya. Dan 6.000 ini kan berapa persen yang meninggal? Sia-sia gitulah apa yang dilakukan oleh petani ini. Yang paling merugikan adalah petani. Nah meskipun katanya masih dalam skala yang kecil, saya kok nggak percaya ya. Ini masih menjadi satu masalah. Penyakit mulut dan kaki di binatang ternak ya. Jadi waspada membesarnya kasus PMK. Ada yang bisa ditampilkan? Oke. Nah ini kalau yang saya catat ya Bang ya, ini sudah tahun 2002 ini, 16 Mei itu tercatat di 10 provinsi, 36 kabupaten ada 6.700 sapi yang sudah terdiagnosa positif PMK. Ini penyebarannya sangat cepat sekali. Tapi dalam sebuah berita disampaikan bahwa ini baru 0,6% populasi ternak. Jadi warga masih bisa beribadah untuk Idul Adha nanti gitu. Tapi gimana menurut Bang Matnur? Ya, pertama kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, PMK ini kan seharusnya sudah bebas di Indonesia ya. Sejak tahun 84 ini kita udah dinyatakan bebas. Ya, kenapa kemudian ini muncul lagi? Ya, ini disebabkan karena analisis dari teman-teman akademisi ini karena dari luar negeri. Ya, terutama saat pemerintah mengimpor daging sapi ini. Ya, itu virus dari luar negeri masuk. Dan kalau kita lihat ya, negara-negara yang belum terbebas dari PMK ini kan India dan Brazil. Dan Indonesia sayangnya kemarin melakukan impor itu dari India dan Brazil. Nah, jadi kalau kita lihat dari penyebabnya ini ya bisa jadi ya ini karena daging impor dari India dan Brazil itu. Artinya pemerintah kecolongan. Dampaknya apa? Petani, peternak kita yang kerepotan. Ya, karena ini muncul lagi dan kemudian ini telah menewaskan berapa datanya itu? Lebih dari 3.000 ya. 6.700 itu 16 Mei. 6.000 bahkan. 6.000 terjangkiti ya. Yang terjangkiti ya. Dan 6.000 ini kan berapa persen yang meninggal itu? Yang mati ya. Itu kan tinggi lah. Mungkin di atas 1.000-an. Yang mati itu udah di atas 1.000. Artinya sia-sia gitulah apa yang dilakukan oleh petani ini. Yang paling merugikan adalah petani. Nah meskipun katanya masih dalam skala yang kecil, saya kok nggak percaya ya. Ini masih menjadi satu masalah. Gitu. Nah ada yang mengatakan ini adanya momennya para importir sapi ya. Kita juga pernah menulis ke arah situ. Tapi juga jangan lupa ya, pemain obat virus PMK ini juga mulai mendapatkan angin ya. Karena mereka merasa Indonesia punya kebutuhan ya. Dan pemain ini ya importir obat PMK untuk sapi ini kan masih perusahaan impor gitu. Nah, saya kira ini kan karena ya kalau kita belajar apa sih sebetulnya penyebabnya karena lalainya pemerintah dalam mensortir ya asal negara atau perusahaan negara yang ternyata sapinya itu tidak bebas dari PMK gitu. Sekali lagi ini kerugian yang harus kita bayarkan dan ini adalah kesedihan lah ya yang menimpa bangsa Indonesia gitu. Kalau kita mau ini orang-orang yang kita lihat ya periode impor dari India ini periodenya siapa? Nah ini harusnya orang yang mengizinkan impor itulah harus mengundurkan diri. Kalaupun mereka nggak punya etika, nggak punya moral, ya harusnya ditangkap ini oleh pihak aparat keamanan karena dialah menjadi penyebab PMK ini menjadi marak lagi di Indonesia. Nah ini berarti kan apakah mungkin nggak bisa diselesaikan sebelum Idul Adha? Idul Adha udah 2 bulan lagi. Gimana Bang? Ya enggak lah, ini kan virus ini susah ditangani ya. Kita butuh puluhan tahun itu untuk mengatasi PMK di Indonesia ya sejak tahun
Orde lama itu Bung Karno itu muncul dan kita baru berhasil itu tahun 90-an. Ya, berarti hampir 20 tahun itu mengatasi kalau kita benar-benar bebas dari PMK. Ya. Saya kira cukup, Rego. Oke. Oke, artinya tetap ya ini ancaman gitu ya, Bang ya. Oke. Ya, mungkin itulah topik yang kita bahas hari ini. Semoga mencerahkan dan pemerintah mendengar dan bisa terinspirasi untuk membuat kebijakan yang tentunya pro pada rakyat. Untuk pemirsa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami untuk bisa mendapatkan update-update berikutnya. Terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Oke, sama-sama Bang Ito. Oke, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.